Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tetap semangat dan tetap sehat. Yang kami hormati Ibu dosen mata kuliah Pendidikan Lingkungan Hidup, Ibu Ria Ajeng Kristiana SP, serta rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Perkenankan kami dari kelompok 4 ingin memaparkan makalah yang telah kami buat, yaitu yang berjudul Kawasan Kumuh. Adapun kami kelompok 4 terdiri dari Anggita Andarini, Denia Sundari, Diana Afriana, Mira Nurmalasari, Nurul Hidayat, dan saya sendiri Ika Sulestiawan. Saya akan membacakan yang pertama, yaitu tentang definisi kawasan kumuh. Nah, kawasan kumuh di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kawasan dapat diartikan sebagai daerah tertentu yang mempunyai ciri tertentu. Sedangkan kumuh berarti cemar atau kotor. Sehingga kawasan kumuh dapat diartikan sebagai daerah tertentu yang mempunyai ciri kotor atau tercemar. Dalam Wikipedia, kawasan kumuh dapat diartikan sebagai suatu kawasan dengan tingkat kepadatan populasi tinggi di sebuah kota yang umumnya dihuni oleh masyarakat miskin. Sedangkan dalam kawasan kumuh dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia, ya kawasan kumuh ini biasa disebut dengan permukiman kumuh. Adapun definisinya menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, didefinisikan bahwa permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Bahkan di ayat berikutnya juga dijelaskan bahwa perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian. Kriteria penentuan kawasan permukiman kumuh. Yang pertama yaitu vitalitas non-ekonomi. Terdiri atas variabel kesesuaian pemanfaatan ruang kawasan, fisik bangunan, kondisi kependudukan dalam kawasan. Yang kedua yaitu vitalitas ekonomi kawasan yang meliputi tingkat kepentingan kawasan, fungsi kawasan, dan jarak jangkau kawasan terhadap tempat mata pencaharian penduduk. Yang ketiga yaitu status kepemilikan tanah. Yang keempat yaitu keadaan sarana dan prasarana yang meliputi kondisi jalan, kondisi drainase, air bersih, dan air limbah. Yang kelima yaitu komitmen pemerintah kabupaten atau kota, bagaimana keinginan pemerintah untuk penyelenggaraan penanganan kawasan dan ketersediaan perangkat dalam penanganan. Yang terakhir, prioritas penanganan kegiatan. Indikator karakter kumuh menurut BPS. Yang pertama yaitu kepadatan penduduk, yang kedua perencanaan bangunan, yang ketiga konstruksi bangunan, yang keempat ventilasi bangunan, dan yang kelima kepadatan bangunan, yang keenam jalan, yang ketujuh sistem drainase, yang kedelapan toilet, yang kesembilan frekuensi pembuangan sampah, yang kesepuluh cara pembuangan sampah, dan yang kesebelas pencahayaan jalan. Klasifikasi kumuh, yang pertama sangat kumuh, yang kedua kumuh menengah, yang ketiga kumuh ringan, yang keempat kumuh sangat ringan, dan yang kelima bukan kumuh. Rentang nilai tingkat klasifikasi. Bukan kawasan kumuh dengan skor 0 sampai 8,75, kawasan kumuh ringan dengan skor 8,76 sampai 17,50, kawasan kumuh sedang dengan skor 17,51 sampai 26,25, kawasan kumuh berat dengan skor 26,26.
Faktor penyebab pertumbuhan kawasan kumuh. Yang pertama, menurut Konstantinos, disebutkan bahwa perkembangan perumahan pemukiman dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, growth of density atau pertambahan jumlah penduduk. Dengan adanya pertambahan jumlah penduduk, yaitu dari kelahiran, dan adanya pertambahan jumlah keluarga, maka akan membawa masalah baru. Yang kedua, urbanisasi. Dengan adanya daya tarik pusat kota, maka akan menyebabkan arus migrasi desa ke kota maupun dari luar kota ke pusat kota. Yang kedua, menurut Danisworo dalam Komarudin, bahwa kita harus akui pula bahwa tumbuhnya pemukiman-pemukiman spontan dan pemukiman kumuh adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses urbanisasi. Akibat dari adanya urbanisasi, muncul berbagai masalah sosial seperti timbulnya pemukiman kumuh, menurunnya pendapatan daerah, kurang terjaganya aspek lingkungan, pendidikan yang rendah, serta timbulnya konflik antar masyarakat. Masalah pemukiman kota yang lain adalah kurang perhatiannya pemerintah mengenai standarisasi perumahan. Standarisasi tersebut antara lain adanya MCK, ketersediaan air bersih, ketersediaan ventilasi udara, serta standar minimum ruang untuk tiap individu. Yang terakhir, penyebab adanya kawasan kumuh, faktor ekonomi seperti kemiskinan dan krisis ekonomi. Nah, faktor ini mendorong bagi pendatang untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di kota-kota. Dengan keterbatasan pengetahuan, keterampilan, dan modal, maupun adanya persaingan yang sangat ketat di antara sesama pendatang, maka pendatang-pendatang tersebut hanya dapat tinggal dan membangun rumah dengan kondisi yang sangat minim di kota-kota. Dua adalah faktor bencana. Faktor bencana dapat pula menjadi salah satu pendorong perluasan kawasan kumuh. Adanya bencana, baik bencana alam misalnya seperti banjir, gempa, gunung meletus, longsor maupun bencana akibat perang atau pertikaian antar suku. Dampak pemukiman kumuh terhadap lingkungan hidup. Dampak yang terjadi pada dasarnya karena ketidakseimbangan antara manusia dan sumber-sumber yang ada dalam lingkungannya. Dampak yang ditimbulkan akibat ketidakseimbangan tersebut adalah yang pertama, masalah air bersih. Di lingkungan kumuh, biasanya penyediaan air bersih sangat minim. Yang kedua adalah masalah sampah. Limbah padat masyarakat dapat berupa sampah rumah tangga, terutama berasal dari sampah dapur, sehingga jumlah bahan organik cukup dominan jumlahnya di dalam sampah dan bentuk sampah pada umumnya basah dengan sifat mudah membuang. Yang ketiga adalah sanitasi lingkungan. Kondisi sanitasi lingkungan pada suatu pemukiman bisa dilihat dari kepemilikan jamban keluarga atau umum yang memenuhi syarat teknis on-site sanitation atau septic tank dalam suatu wilayah. Lemahnya tingkat kesadaran masyarakat membuat mereka dengan seenaknya membuang langsung limbah rumah tangga ke sungai tanpa pengolahan terlebih dahulu. Yang keempat adalah jarak bangunan untuk sirkulasi udara dan lokasi bangunan. Luas lubang ventilasi alamiah yang permanen minimal 10% luas lantai. Dampak lingkungan yang diakibatkan dari jarak antar bangunan yang sempit adalah terjadinya kebisingan sehingga keadaan rumah pun tidak nyaman. Yang kelima adalah masalah kesehatan di pemukiman kumuh. Dampak permasalahan perumahan kumuh yang paling besar adalah pada kesehatan. Berbagai penurunan penyakit dapat menyebar melalui berbagai macam media. Yang keenam adalah mengakibatkan bencana alam. Fasilitas drainase atau penyaluran air hujan mutlak ada pada suatu kawasan terbangun. Karena tingkat kemampuan penyerapan air hujan oleh tanah relatif kecil, tanpa fasilitas yang memadai, suasana becek dipastikan akan terjadi banjir kecil dan genangan air tersebut setelah turun hujan. Berikut ini adalah peta kawasan kumuh di DKI Jakarta. Yang di sebelah kiri, peta rencana detail tata ruang Provinsi DKI Jakarta. Dan di sebelah kanan, peta persebaran RW kumuh di Provinsi DKI Jakarta.
Dari 445 RW kumuh, hanya 200 yang akan ditata atau dibenahi hingga tahun 2022 nanti. Tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, dan termasuk Rencana Strategis atau Renstra. Anggaran yang diusulkan untuk penataan RW kumuh di 5 wilayah kota Jakarta, yaitu Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Utara, dan Selatan, sejumlah 55,447 miliar rupiah. Dengan anggaran paling besar dari 5 wilayah tersebut adalah usulan anggaran untuk Jakarta Barat sebesar 20,337 miliar rupiah, dan usulan anggaran yang paling kecil dipegang oleh Jakarta Timur dengan usulan 5 miliar rupiah. Solusi kawasan kumuh. Yang pertama, program perbaikan kampung. Yang kedua, mengutamakan perbaikan inkremental in situ. Yang ketiga, memastikan keterlibatan kelompok rentan. Program perbaikan kampung adalah sebuah model perbaikan kawasan kumuh internasional secara in situ dan partisipatif. Program ini untuk mewujudkan permukiman yang memadai, aman, terjangkau di kota-kota. Mengutamakan perbaikan inkremental in situ guna menghindari efek terburuk imigrasi penduduk dan peluasan wilayah perkotaan. Kota-kota perlu berinvestasi pada proyek-proyek perbaikan yang sifatnya inkremental, baik yang termasuk infrastruktur umum seperti jalan beraspal, sistem perpipaan air, atau sumber daya bagi masing-masing keluarga untuk memperbaiki rumah mereka sendiri, daripada menggusur pemukiman informal dan membangunnya kembali. Yang ketiga, memastikan keterlibatan kelompok rentan, penduduk berpenghasilan rendah, penghuni tanpa dokumen, pendatang, penyandang cacat, dan perempuan juga harus diutamakan dalam proses pembuatan kebijakan, sehingga kebijakan baru terkait tempat tinggal dan fasilitas kota dapat memenuhi kebutuhan mereka. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.